Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian yang positif, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan, menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian ketika mengalami sendirian dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan, tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju kesendirian yang absolut. Engkau tidak dapat mengajak orang lain ke sana bersamamu. Ini sama dengan Hermann Hesse yang menulis novel tentang Buddha. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa. Yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya. Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri.
Karena hakikatnya kita sendiri terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah, yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Konkretnya apa? Kalau dalam dunia tasawuf, uzlah. Ada 3 istilah dalam dunia tasawuf yang dekat dengan uzlah. Ya, yang pertama uzlah itu sendiri, yang kedua zuhud, yang ketiga kholwat. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Kalau uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Kalau kholwat itu memisahkan diri dari keramaian, berdua dengan yang dicintai, yaitu Allah. Uzlah itu menjauhnya, kholwat itu berduaannya. Kemudian dari sini bisa melahirkan jiwa yang zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadi ternyata kesendirian tadi bisa jadi, kalau bahasa tasawufnya, salah satu mode suluk perjalanan kita untuk menuju Allah. Yang tadi berawal dari kondisi jiwa, psikologi kita, ternyata bisa kita manfaatkan untuk perjalanan ilahiyah. Kita lihat ya, ini ayatnya ada di surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum itu ya atas diri kalian, jiwa-jiwa kalian diri. Maksudnya apa? Perhatikanlah diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak mungkin bisa membahayakanmu, mencelakakanmu orang-orang yang sesat kalau kalian sudah mendapat petunjuk. Berarti apa? Tadi jiwa kita ini ayo kita bawa untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuknya Tuhan. Kalau sudah sampai level itu, tidak akan yang ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita. Jangan lupa, ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang saat kembali nanti akan diberitahu kalian apa saja yang sudah kalian kerjakan. Jadi ayat ini menegaskan keutamaan ayo memperhatikan diri kita sendiri dulu, sendirian dulu, sampai kita kuat. Sehingga tidak ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita, karena kita sudah mendapat petunjuk ilahiyah. Ini biasanya dipakai dalil uzlah. Boleh dicek nanti di Ihya-nya Imam Ghazali. Ini loh keutamaannya uzlah, keutamaannya sendirian. Yang pertama apa? Ada kesempatan lebih banyak untuk beribadah dan bertafakur. Tentu saja kalau banyak teman terus-terusan bareng orang lain, kesempatan ibadahnya kan bukan tidak ada tapi terbatas. Untuk bertafakur juga sulit fokus kalau banyak orang di sekeliling kita. Maka sendirian itu nikmat. Jadi kesendirian itu nikmat. Saatnya kalian memperbanyak ibadah, memperbanyak tafakur. Yang kedua, mari kita syukuri kesendirian itu, karena itu berarti kita lepas dari dosa yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ghibah misalnya, gosip. Kalau sendirian kan tidak mungkin gosip. Kemudian yang kedua, kita tidak kena amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, riya. Kita pamer itu kan pada orang lain. Kalau tidak ada orangnya kita tidak pamer. Sedang sendirian saja kan kita tidak pamer.
Kalau mau keluar ketemu orang kan kita pamer, kita dandan lah, kita apalah. Tapi kalau pas sendirian kan tidak. Terus yang keempat, kita terlindungi dari perilaku-perilaku buruk. Mengumpat, memfitnah, mencela. Jadi ini utamanya uzlah. Menjauh sebentar, dalam kesendirian kita mendekat pada Allah. Kemudian membebaskan diri kita dari pertengkaran dan perselisihan. Ya tidak mungkin gegeran wong kita sendirian. Juga menyelamatkan kita dari ngobrol yang tidak ada gunanya. Basa-basi yang sia-sia, menghabiskan waktu saja. Kemudian untungnya uzlah juga menyelamatkan diri dari gangguan dan godaan orang lain. Sekitar kita ini kan banyak sekali godaan demi godaan. Kalau kita pas sendirian paling tidak selamat lah. Kemudian yang kelima, putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Karena kita agak terpisah dari mereka, ya orang banyak tidak lagi berharap pada kita. Kita juga tidak berharap pada mereka. Jangan lupa uzlah ini bukan berarti untuk selamanya kita berpisah dengan masyarakat. Uzlah ini lebih pada melatih jiwa kita, melatih diri kita agar tidak mudah tergoda. Pada saatnya mungkin kembali ke tengah masyarakat kita sudah kuat. Jadi uzlah ini ada yang pakai istilah bagian dari riyadoh, latihan, melatih jiwa. Ketika kita uzlah, kita tidak banyak berharap pada masyarakat, kita lebih bersandar pada Allah. Ya nanti setelah kembali ke masyarakat kita juga begitu. Ketika kita uzlah, kita bisa fokus memperbanyak ibadah dan tafakur, tidak tergoda oleh kesibukan di sekeliling. Ya nanti saat kembali juga masih begitu. Itu gunanya uzlah. Jadi riyadoh, latihan, melatih jiwa kita. Kemudian kalau itu orangnya bodoh, tidak pinter, uzlah itu menyelamatkan. Orang lain selamat dari kebodohan kita. Dan kita juga selamat dari bodohnya orang lain. Jadi ini keutamaan-keutamaannya uzlah. Hidup sendirian. Ini bisa kalian cari keutamaan-keutamaan ini dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Saya banyak ambil dari sana. Saya tadi buka Ihya, tadi ketemu hadis yang mengindikasikan Rasulullah menyuruh kita uzlah kalau situasinya seperti ini. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dalam Ihya. Apabila engkau menyaksikan manusia mengingkari janji dan amanah yang dipercayakan kepada mereka, dan apabila kemudian mereka menjadi begini itu Rasulullah memasukkan jari satu ke jari yang lain. Maksudnya apa? Mereka sibuk dengan pertengkaran dan perselisihan. Kemudian seorang sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Beliau menjawab, tetaplah kalian berada di rumah kalian, jaga lidahmu baik-baik, dan ambil apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang tidak kalian ketahui. Karena itu tetap sibuklah dengan urusan kalian sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Jadi ini hadis ini nuntun kita untuk tidak tenggelam dalam situasi masyarakat ketika situasi masyarakat itu menurut kita negatif. Karena kita mesti, kalau kita terjun ke sana, kita pasti terpengaruh. Ini yang disebut uzlah. Bahkan ada beberapa asar yang saya ambil juga karena menarik kalimatnya. Kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Kok punya sahabat kok buruk, mending sendiri saja. Atau qaulnya Ibnu Somad. Ibnu Somad punya kalimat menarik. Manusia itu seperti obat yang dengannya mereka menyembuhkan penyakit. Namun manusia masa kini telah berubah menjadi penyakit yang tidak lagi ada penawarnya.
Karena itu larilah dari manusia banyak sebagaimana kalian lari dari singa. Ini juga anjuran untuk uzlah. Uzlahlah, menjauhlah. Rasulullah itu ketika sadar kondisi masyarakatnya yang jahiliyah, yang kacau, yang lupa pada Tuhan dan lain sebagainya, ya beliau uzlah, merenungi kondisi masyarakatnya. Ini tuntunan-tuntunan untuk kita beruzlah, menjauh dari keramaian ketika situasinya memungkinkan. Dari sini kelihatan ternyata ya menyendiri, menciptakan kesendirian untuk hidup kita itu kalau momennya tepat, justru itu adalah sesuatu yang dianjurkan, mulia dan utama.